Ada cerita menarik tentang Holocaust juga. Apa nih, Zat? Aduh. Dan cerita ini tidak diangkat, sayang. Dan ini di ban habis-habisan. Kenapa tuh? Jadi Holocaust itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, welcome back. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi dari channelnya Mas Arik Untung, teman-teman, bersama Ustaz Rahmat Baikuni. Ustaz Rahmat Baikuni, setahu saya ya teman-teman, beliau itu ahlinya di bidang akhir zaman ya. Ustaz Rahmat Baikuni ini selalu menyajikan ceramah-ceramah tentang akhir zaman. Kayaknya menarik nih teman-teman, ini di thumbnailnya. Hitler tahu rahasia kaum Yahudi, teman-teman, dan di judulnya bagaimana sejarah Hitler dan apa hubungannya dengan Palestina. Jadi buat teman-teman yang ingin nonton sendiri, silahkan saya taruh link video ini, link video yang saya reaksi ini di deskripsi, teman-teman. Ada cerita menarik tentang Holocaust juga. Apa nih, Zat? Aduh. Jadi ini ada cerita yang luar biasa. Jadi dan cerita ini tidak diangkat, sayang. Dan ini di ban habis-habisan. Kenapa tuh? Jadi Holocaust itu sebetulnya Hitler dengan awal mulanya begini. Orang-orang Yahudi di Jerman saat itu, Bavaria, itu seperti, mohon maaf, orang-orang negara tirai bambu di tanah air gitu ya. Mereka menguasai ekonomi, kaya raya, sementara pribumi di bawah mereka. Nah, pada saat itu ada kebiasaan di Jerman. Orang-orang Yahudi ini kalau punya makanan, itu tidak mereka habiskan. Ketika mereka makan di mobil, itu mereka lempar ke tong sampah. Jadi mobil mereka memberi tong sampah dilempar. Nah, maka orang-orang pribumi Jerman yang miskin, mereka lari berebut makanan itu karena sudah yakin itu hanya sedikit dimakan oleh Yahudinya, sisanya banyak. Nah, mereka yang miskin berebut itu. Ketika Perang Dunia ke-1, ya Hitler mengatakan, aku tidak bisa memberikan jaminan makanan pada kalian. Tapi perang ini sudah kita cut dulu. Aku berikan waktu pada kalian sampai besok pagi. Silakan manfaatkan waktu itu untuk kalian mengisi perut kalian. Nah, qadarullah, ceritanya Hitler berjalan di tengah kota Jerman itu. Tiba-tiba ada mobil sedan Yahudi ke depan nyusul, kemudian buang bungkusan. Hitler bilang, makanan kan, ambil lari. Larilah ajudannya membawa makanan itu, diserahkan pada Hitler. Dia berpikir, aku pribumi di sini. Yahudi pendatang, mereka hidup menikmati negaraku, menikmati kekayaanku, menikmati hidup di negaraku. Kita pribumi miskin dan tertindas. Kalau aku jadi pemimpin di Jerman ini, akan aku balik, akan aku perbudak mereka. Kalau tidak, akan aku usir mereka dari Jerman. Qadarullah, dia jadi pemimpin kan di Jerman. Dan itu dia lakukan. Karena perekonomian dimonopoli oleh Bangsa Yahudi. Tapi memang bangsa Yahudi memiliki kemampuan perekonomian dan bisnis yang kuat, memang bisa diakui, bahkan sampai bisa berpengaruh sama kebijakan kan sampai sekarang juga. Itu bagian dari bagaimana Allah memuliakan mereka. Ini fadlatukum alal alamin. Salah satunya adalah kecerdasan mereka. Kecerdasan mereka. Nah, dari situ kemudian Hitler berhasil mengusir bangsa Yahudi sehingga mereka menyebar ke seluruh dunia kan. Pusat akidahnya di Skotlandia. Nah, Akidah dari Yahudi. Akidah Yahudi Ashkenazim yang sekarang itu Skotlandia. Yahudi Kabalis, Yahudi Talmudian, Ashkenazim. Nah, ringkas cerita bahwa kemudian ditawanlah 6.000 pasukan, 6.000 orang Yahudi oleh Hitler. Hitler mengatakan, mengirim surat kepada pimpinan Rothschild yang ada di Eropa, di Inggris. Aku sedang menawan 6.000 warga kalian Yahudi. Aku minta tebus mereka sampai hari ini sekian juta pound sterling. Maka dikirimlah utusan dari Rothschild ini untuk melihat 6.000 ini. Ternyata yang 6.000 ini itu anak-anak, perempuan, ibu-ibu, kakek-kakek. Sementara Yahudi membutuhkan saat itu pemuda-pemuda untuk mendirikan negara Yahudi. Kami silakan, tidak butuh mereka. Bantai aja gitu. Benar nih, kata Hitler. Aku nggak main-main loh. Kalau nggak ditebus, aku bantai mereka sampai hari itu. Tidak ditebus, aku bantai. Silakan saja. Kami tidak butuh mereka. Nah kan. Tapi pinternya mereka. Mereka memasang kamera. Jadi iya. Mereka memasang kamera. Sehingga ketika mereka dibantai, kameranya ada. Selesai Perang Dunia, mereka punya data pembantaian. Tuh, jahatnya untuk dunia kepada kami Yahudi. Kami dibantai, kalian berdosa semua, kalian kejam kepada kami bangsa Yahudi. The master of playing victim. Tujuannya apa? Agar mengalir kompensasi kepada mereka.
maka mengalirlah bantuan kepada mereka, harta, dan mereka diberikan 3 pilihan, mau negara mana untuk mendirikan negara mereka, mau Argentina, Uganda, atau Palestina. Otomatis mereka pilih Palestina. Kenapa mereka pilih Palestina? Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Eropa, Afrika, dan Asia. Siapa yang ingin menguasai dunia? Dimulai dari Palestina. Dan para nabi dan rasul dilahirkan, dibesarkan di jantung dunia ini. Dan kita nanti akan dibangkitkan juga di situ juga. Di Palestina. Wah, Subhanallah. Itulah aduh. kenapa ending peradaban manusia, Nabi Adam yang membangun terakhir Masjidil Aqsa. Menarik lagi ini terkait dengan kebangkitan Islam akhir zaman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, la tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan berziarah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Saya renungkan hadis ini, subhanallah. 3 titik masjid ini, kata Rasulullah, lebih harus kalian utamakan untuk berziarah. Jadi ziarah umroh itu bukan hanya Mekah Madinah saja, harusnya dengan Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus 3 ini? Pertama, Masjidil Haram, titik tolak dakwah tauhid untuk 2 nabi. Pertama, Nabi Adam memulai nol peradaban manusia. Pilar-pilarnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Madinah untuk Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW. Lalu Aqsa untuk siapa? Kan tidak ada lagi Nabi. Untuk Imam Mahdi di akhir zaman, kebangkitan Islam akan di sini. Nah, jika Islam sudah sampai di sini dan Islam bangkit, kata Rasulullah, kiamat lebih dekat ketimbang pundak dengan kepalamu, hai Ibnu Hawara. Artinya, jika Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat lebih dekat pada kita. Nah, ini akan jadi pertanyaan kita nih. Ini pertanyaan kita. Banyak yang membela Palestina tapi nggak mau itu merdeka. Berarti dekat kiamat. Ini menarik juga nih. Jadi tadi kesimpulan yang sedikit kesimpulan lah dari apa yang Ustadz bilang tadi bahwa Palestina itu jantung dunia. Ini masuk akal juga kalau di peta ya. Memang kelihatan bentuk strategisnya itu ya. Dan yang bisa menguasai di daerah situ adalah penguasa dunia. Benar juga karena Israel menguasai kebijakan di dunia sekarang. Betul. Tapi di situ juga kelihatan bagaimana sebenarnya wajah umat Muslim saat ini. Ya lihat Palestina. Betul. Kita keadaannya cuma banyak aja. Banyak sih, jumlahnya mungkin lebih banyak daripada orang Israel kan. Tapi nggak punya kebijakan, nggak punya power, lemah, dibully diem aja, atau cuma ngeliatin doang. Udah kayak gitu. Persis itu seperti wajahnya umat Islam yang ada di dunia. Mau ngeliat kayak gimana kekuatannya, lihat aja Palestina. Soalnya saya ngeliat di sini bahwa Israel ini dia takut di seluruh dunia kan. Gak ada yang berani nyolek. Tapi satu-satunya yang berani nyolek ya orang Palestina. Betul. Satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel itu Palestina. Betul. Ya kan, walaupun pakai roket-roketan gitu, yang bisa ngeroket ya cuma satu mereka doang. Mau kayak apa negara Arab nggak berani, negara mana siapa yang lagi Uni Emirat nggak berani gitu kan. Kalau yang dipegang di sisi lain gitu ya. Tapi ini menjadi makin seru, Ustaz. Jadi ibaratnya Betul. lawan yang dihadapi juga tangguh. Jadi balik kalau kita main game, lawannya juga berat, berarti levelnya naik. Kan levelnya naik deh. Ini menarik teman-teman semua ya. Satu lagi nih yang disebut Dajjal itu lahirnya di Samirah. Maka beliau lebih dikenal dengan nama Samiri karena lahir di Samirah. Dan Samirah itu Palestina. Samirah itu Palestina. Samirah itu Palestina. Nama itu kalau kan namanya setan ya, Samiri itu ya. Samiri. Ya, Samiri. Nah, intinya begini, maksud saya bahwa ketika seseorang ingin pulang kampung, kita kira pulang kampungnya kemana? Ke tempat kelahiran. Dajjal yang diidentifikasi, diduga nama kuatnya Samiri. Dia lahirnya di Samirah, Palestina. Di akhir zaman dia ingin kembali berkuasa di kampung kelahiran, dan itu Palestina. Tapi Dajjal sebenarnya masih ada, udah ada tuh belum? Masih ada. Ada cuma belum launching. Belum launching. Kenapa Dajjal belum muncul? Tadi kita sudah lihat ya bagaimana cerita Holocaust, bagaimana cerita Nazi, bagaimana cerita Hitler yang membantai Yahudi, versi yang disembunyikan katanya tadi, versi yang di-ban di dunia ya. Cerita ini tidak dimunculkan di dunia teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang tahu cerita ini, boleh dong di komen. Saya sendiri baru dengar nih ceritanya ya. Karena mungkin tidak ditampilkan dan cerita ini di-ban, jadi makanya mungkin sedikit sekali orang-orang yang mengetahui cerita ini.
Segitu saja untuk video kali ini, untuk reaksi kali ini. Buat teman-teman yang ingin nonton videonya, saya taruh link video yang saya reaksi ini di deskripsi. See you next time teman-teman, bye bye.